modal sosial maupun modal politik yang dimiliki oleh tiga tokoh ini, sehingga mereka layak dan punya potensi lah untuk bisa meramaikan Pilpres 2024 gitu. Kalau berbicara tentang potensi ketiga putra NTB yang mau maju di panggung politik terakbar di Indonesia, yaitu kita catat pertama ada mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Nama beliau masih cukup melegenda dan di kalangan komunitas muslim maupun komunitas lain juga sangat welcome ya, Bapak Dr. TGB Zainul Majdi. Kemudian ada juga mantan Wakil DPR RI Bang Fahri Hamzah yang dulunya di PKS, sekarang sudah berhijrah ke Partai Gelora begitu. Partai baru. Partai baru ya. Kemudian yang ketiga ini yang kalau kita baca akhir-akhir berita ya, informasi yang kita dapatkan bahwa Bang Zul walaupun masih belum positif ya. Selamat datang di New Perspective. Ya, kembali lagi di News Perspektif bersama saya Ahmad Yani dan Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Fisipol Universitas Mataram. Kali ini kita akan mengangkat tema diskusi terkait dengan potensi putra NTB untuk maju di Pilpres 2024 begitu. Kita ketahui bahwa ada 3 putra NTB yang potensial lah untuk bisa maju ikut meramaikan bursa pemilu presiden 2024, yaitu Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansyah, mantan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi, dan politisi Partai Gelora atau mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Dan jika kita mengacu kepada sejumlah hasil survei begitu, termasuk salah satunya saya kutip dari hasil survei Kedai Kopi begitu yang dilakukan pada Mei lalu, 3 tokoh ini punya elektabilitas dan popularitas yang cukup bagus juga sebagai tokoh dari Indonesia Timur yang layak untuk bisa bertarung di pemilu presiden 2024, apakah sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, meski memang mereka lebih banyak dinyatakan lebih cocok untuk jadi wakil presiden begitu, karena memang kita ketahui sendiri bahwa untuk calon presidennya memang lebih banyak dinominasi oleh tokoh-tokoh dari Pulau Jawa. Dan ini yang coba akan kita bahas dan kita diskusikan bersama Pak Dr. Saiful Hamdi terkait dengan potensi tokoh-tokoh NTB yang menasional lah, bisa kita bilang, untuk bisa maju di Pilpres 2024. Nah, yang pengen saya tahu dari analisa politiknya Pak Dr. Saiful Hamdi ini, seperti apa Pak Dr. melihat modal sosial maupun modal politik yang dimiliki oleh 3 tokoh ini, sehingga mereka layak dan punya potensi lah untuk bisa meramaikan Pilpres 2024 gitu. Terima kasih banyak Mas Yani, ketemu lagi kita ini, alhamdulillah. Kalau berbicara tentang potensi ketiga putra NTB yang mau maju di panggung politik terakbar di Indonesia, yaitu kita catat pertama ada mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Nama beliau masih cukup melegenda dan di kalangan komunitas muslim maupun komunitas lain juga sangat welcome ya, Bapak Dr. TGB Zainul Majdi. Kemudian ada juga mantan Wakil DPR RI Bang Fahri Hamzah yang dulunya di PKS, sekarang sudah berhijrah ke Partai Gelora begitu. Partai baru. Partai baru ya. Kemudian yang ketiga ini yang
kalau kita baca akhir-akhir berita ya, informasi yang kita dapatkan bahwa Bang Zul walaupun masih belum positif ya, entah beliau mau maju di Pilkada NTB, Pilkada DKI, tetapi di beberapa media sosial saya melihat beliau ingin menjadi orang nomor 1 di Indonesia, ya minimal capres atau cawapres. Kalau kita membedah ketiga tokoh ini, saya melihat bahwa peluang mereka cukup besar ya, untuk dicalonkan ya oleh partai masing-masing. Karena kita tahu sekarang kan dinamika yang berkembang ini cukup dinamis lah. Walaupun peluang Dr. Zul saya kira lebih kecil ya, karena PKS sudah menyatakan Salim Segaf sebagai capres atau cawapres. Sedangkan dua orang yaitu TGB dan Bapak Fahri Hamzah ya, ini kan peluang kasusnya cukup lebih besar menurut saya ya. Pertama TGB kita tahu bahwa baru-baru saja ini ada informasi yang saya kira cukup hangat ya di politik NTB, di mana Ibu Rohmi diangkat menjadi ketua wilayah ya di Provinsi Nusa Tenggara Barat Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Nah tentunya NW sudah minimal punya 1 poin ya, step untuk bisa mendukung salah satu putra terbaiknya maju di Pilpres nanti. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa Nasdem ini belum punya calon. Berbeda dengan partai-partai politik lain, misalkan kalau PDIP Ibu Mega sudah memasang Puan Maharani ya. Sedangkan di Partai Golkar ya otomatis Airlangga juga ngotot ingin maju ya. Di PKB ada Bang Muhaimin atau Caimin yang sudah lama sekali niatnya juga ingin maju. Demokrat HY. Nah, sementara Demokrat ya kita tahu plat mobilnya sudah RI1 begitu. Ini pingin juga maju begitu ya AHY. Kemudian dari Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto, ini walaupun 3 kali nyalon gagal, tetapi kayaknya beliau masih semangat begitu untuk maju di Pilpres nanti kalau saya lihat beberapa media ya yang memberitakan beliau. Oke, pertama mungkin Mas Ani kita bicara TGB ya. Jadi TGB ini kalau kita lihat ya pasca paripurna menjadi gubernur NTB, beliau kemarin kan namanya sangat meroket begitu ya. Mulai dari kasus ketika beliau mengkritisi Jokowi waktu Jokowi hadir panen jagung ya, beliau mengkritisi Jokowi tentang kebijakan impor jagung ya dari luar ke Indonesia, sementara kita di sini surplus ya. Nah ini yang kemudian melambungkan nama TGB di mana-mana ternyata. Jadi kalau kita nanya gubernur-gubernur lain, misalkan Gubernur Kaltim, beliau bilang wah TGB pada waktu itu gara-gara mengkritisi itu begitu. Nah beliau juga mengambil posisi yang cukup mengagetkan, terutama dari kelompok-kelompok Muslim ya. Beliau mendukung Jokowi, walaupun kita tahu bahwa Jokowi juga suaranya tidak bisa didongkrak di NTB, walaupun NU ya, kemudian NW, NWDI bergabung mendukung Jokowi, toh juga kalah oleh sosok Prabowo yang ternyata masih sangat dicintai oleh masyarakat NTB. Nah, tetapi yang menarik Mas Yani, lompatan TGB pada waktu itu, karena beliau hampir ya mendekati orang yang dipilih menjadi cawapres. Pada waktu itu kalau tidak salah nama yang sangat kuat itu ada Mahfud MD, kemudian TGB, ada Muldoko. Nah lalu kemudian kalau Ma'ruf Amin kan di detik-detik terakhir beliau kan belum ada wacana dari awal begitu bagaimana NU ya. Cuman kan sayang Pak Mahfud pada waktu itu tidak diterima di struktural ya. Bahkan dikatakan oleh Ketua PBNU ini Pak Mahfud ini bukan NU struktural, bukan NU struktural. Ya dia dianggap NU kultural. Ya itulah persaingan di sana ya. Nah, ketika TGB masuk di panggung nasional dan pada waktu itu kita tahu posisi kelompok-kelompok Muslim ya sangat anti Jokowi, kemudian ingin ada calon-calon baru yang lain. Lalu kenapa kemudian
TGB sangat didukung pada waktu itu, sangat diharapkan oleh teman-teman kita dari kelompok Muslim ya. Walaupun di pendukung Pak Jokowi juga ya tentu ada kelompok-kelompok Muslim di sana. Tetapi yang sangat bersuara lantang ya, mulai dari FPI, kemudian ada ormas-ormas Islam yang lain ya, Persatuan Habib yang kemudian mendukung Prabowo ya. Dan tentunya di balik diskursus itu mereka berharap TGB maju. Ini yang saya lihat. Lalu kemudian TGB mengambil posisi untuk kontra ya. Beliau kemudian mendukung Jokowi pada waktu itu Mas Yani. Nah, ini yang saya lihat bahwa kenapa kemudian ya TGB masih punya nama di kancah internasional, di kancah nasional. Nah, ini kita bicara terkait dengan TGB begitu ya Pak Dokter, bahwa saya melihat salah satu yang sempat membuat nama TGB itu meroket adalah ketika keterlibatan TGB dalam aksi 212 terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok begitu. Nah, dan di situ mulailah tokoh-tokoh seperti FPI atau kelompok-kelompok Islam lah begitu kan menjagokan TGB begitu. Meski dalam perjalanannya kemudian bahwa TGB putar haluan ke Jokowi begitu, dan kita tahu juga kan menjelang Pilpres 2019 TGB juga hampir 1 tahun menggelar roadshow dakwah Nusantara begitu kan. Bagian daripada upaya beliau untuk bagaimana bisa meningkatkan elektabilitasnya menghadapi Pilpres 2019 yang lalu. Walaupun memang pada akhirnya kan beliau gagal dipilih oleh Jokowi karena memang saat itu beliau tidak punya kendaraan, tidak ada partai politik begitu. Nah, kalau kemudian kita bicara 2024 begitu, ini seperti apa masih Pak Dokter melihat kasus TGB, karena kita tahu sendiri kan relatif dengan TGB tidak menjabat lagi sebagai kepala daerah, cenderung TGB tidak ada panggung. Beliau pun juga tidak memiliki partai politik begitu. Meski memang tercatat beliau memutuskan masuk di Partai Golkar, tapi sejauh ini kan kita tidak melihat gerakan-gerakan beliau di Golkar sendiri begitu. Bahkan terkesan sekarang yang muncul bahwa beliau mendekat ke Nasdem, apalagi dengan Ibu Rohmi menjadi ketua DPW Nasdem, tentu tidak terlepas dari lobby-lobby politik yang dimainkan oleh TGB begitu. Tapi di sisi lain juga kita melihat bahwa Nasdem juga akan membuka pintu bagi TGB untuk bisa mengikuti konvensi capres, karena memang Nasdem berencana akhir tahun ini akan mulai menggelar konvensi untuk menjaring putra-putra terbaik lah, baik dari daerah maupun di tingkat nasional untuk bisa diusung di Pilpres 2024. Nah, kalau Abang melihat ini seperti apa peluang TGB masif pasca purna tugas ini begitu sebagai kepala daerah? Ya Mas Yani, saya kira ini catatan-catatan perjalanan politik TGB ya, yang Mas Yani sebutkan tadi, mulai dari beliau ikut aksi 212, kemudian beliau juga menjadi salah satu pendakwah ya, melakukan roadshow dakwah Nusantara, yang kemudian muncul istilah Islam wasatiyah ya ketika beliau mendukung Jokowi. Nah, ini menarik Mas Yani, catatan saya kebetulan pada waktu itu sedang riset tentang penistaan agama. Kita tahu memang TGB dalam posisi yang menentang pada waktu itu ya, menentang Ahok, dan beliau kayaknya satu-satunya gubernur yang berani tampil hadir pada aksi 212. Lalu kemudian saya ingat betul wartawan menanyakan kepada beliau kenapa beliau hadir ya. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau ingin membela Al-Quran biar ketika ditanya oleh Allah ada jawabannya begitu. Walaupun misalkan kita tahu kasus Ahok ini kan sangat sangat kental, kontroversi ya, sangat kental dengan nuansa politiknya juga. Karena bagaimanapun sebelum ada kasus penistaan agama ini, teman-teman FPI sudah menggelar dari awal ya, supaya Ahok ini jangan sampai mencalonkan diri menjadi gubernur. Dan kekhawatiran yang besar yang muncul adalah ketika misalkan Ahok menjadi calon gubernur dan menang, maka kursi presiden mungkin lebih mudah untuk Ahok ya. Tetapi sayangnya dengan kasus yang tadi ya,
kemudian Ahok tidak jadi. Tapi yang menarik kemudian nama TGB meroket di sini. Bagaimana yang saya katakan tadi bahwa kelompok-kelompok Muslim, saya tidak mengatakan garis keras ya, tetapi kelompok kanan lah begitu kan, sangat mengagungkan TGB. Ya, ini yang kemudian di mana-mana kita dengar bahwa kalau bicara TGB, orang selalu sangat antusias. Ya. Di Kalimantan, Mas Adi, saya cerita sedikit ya. Kami pernah mau mengundang TGB pada waktu itu untuk hadir di Kalimantan. Bayangkan ada sekitar 15 titik kita siapkan acara dan semua jamaah itu mengatakan siap menghadirkan 15.000 orang walaupun di perumahan. Ini bagaimana gaung TGB pada waktu itu luar biasa. Karena beliau sudah melakukan roadshow dakwah Nusantara ya. Dan sekarang walaupun ini musim pandemi ya, saya kira TGB masih aktif lah di Zoom dan lain-lain. Nah, yang menarik Mas Ani, ketika TGB kemudian beralih haluan ya, alasan beliau ya tentunya mungkin ada beberapa kecewaan terhadap Partai Gerindra pada waktu itu ya. Salah satunya kalau saya nggak salah, Tuan Guru Hasanan tidak didukung di Pilkada Lombok Barat ya untuk menjadi calon bupati. Ya, kemudian juga tidak ada komunikasi yang lebih intens dengan Kans TGB kalau dicalonkan menjadi wakil. Ya, ini yang kemudian membuat TGB beralih kepada Jokowi. Nah, menariknya bahwa pada waktu itu banyak sekali protes, banyak sekali komplain tentang TGB. Kenapa kemudian beliau mendukung Jokowi ya, sampai kemudian Ustadz Yahya Waloni mengeluarkan kata-kata kasar begitu. Nah, ini TGB hanya pasrah. Beliau mengatakan ya ini apa yang benar saya suarakan begitu. Karena bagaimanapun kalau beliau mengatakan ini kan politik akal sehat ya. Jadi ini politik akal sehat. Bagaimana kemudian memang Jokowi ini sangat intens mendekati TGB di NTB ini supaya didukung oleh beliau begitu. Nah, setelah Jokowi jadi, ya ini kemudian saya melihat Jokowi sedikit meninggalkan TGB ya. Karena kita tahu TGB ini tipe-tipe orang yang sangat loyal kalau saya lihat Mas Ari. Ketika dulu beliau mendukung Prabowo, beliau secara total. Nah, pada waktu mendukung Jokowi juga beliau sangat total begitu. Mulai ikut kampanye, kemudian membela dan memproteksi Jokowi dari serangan-serangan hoax misalkan. Nah, ini yang kemudian Jokowi tidak ingat. Ini jujur aja. Seharusnya Jokowi itu bersyukur begitu, walaupun suara beliau di NTB kecil ya. Artinya saya melihat ada beberapa faktor lah kenapa kemudian suara Jokowi kalah pada waktu itu walaupun didukung oleh TGB. Ya, pertama saya melihat memang Prabowo sangat kuat di sini ya. Terus kedua, hampir semua tokoh-tokoh yang di bagian Pulau Sumbawa itu kan mendukung Prabowo semua. Ada Bang Fahri Hamzah ya, yang pada waktu itu memainkan isu gempa. Kemudian ada Din Samsudin, ada kemudian juga anggota DPR RI Safrudin, ada anggota DPR RI. Memang Jokowi dihantam dari mana-mana ya, tapi kita syukurlah karena TGB kemudian mendukung Jokowi. Kemudian Jokowi memberikan gelar pahlawan nasional ya, walaupun tidak ada kepentingan politik saya lihat, tetapi ya tidak bisa kita nafikan ini kan hubungan baik antara TGB dengan Jokowi. Itu catatan saya Mas Yani, bahwa TGB ditinggalkan oleh Jokowi. Ya, ini saya kira presiden buruk, walaupun saya dengar ada beberapa tokoh-tokoh NTB yang mencoba menghalangi beliau begitu untuk jadi menteri. Ya. Nah, kan beliau sekarang yang saya baca, saya melihat TGB ini masih cukup bersih lah ya. Dalam artian bersih di sini. Kan Pilpres ini membuat orang sangat gila begitu, Mas Ani. Banyak ulama-ulama kita justru terjebak dalam dua kutub ini. Satu ekstrem kiri, satu ekstrem kanan. Satu benar-benar membela Jokowi, satu sangat menentang ya. Dia buta dengan apapun begitu. Sehingga banyak ulama-ulama kita yang kemudian mengalami kasus hukum. Yang mulai dari Habib Rizik, Habib Bahar dan Gus Nur ya. Yahya Waloni. Ini saya kira kan ekses politik Pilpres pada waktu itu. Nah, TGB di sisi lain ya, walaupun beliau tidak di pemerintahan ya, beliau masih dengan politik santunnya ya, masih saya kira masyarakat memandang beliau lah.
Nah, ini kita bicara partai politik ini. Ini kan yang menjadi kelemahan TGB ini bisa kita katakan beliau tidak punya partai begitu. Tetapi belakangan kita lihat beliau merapat ke Partai Nasdem, terbukti dengan Ibu Rohmi menjadi ketua DPW Nasdem begitu. Dan wakil ketua umum DPP Nasdem pun Hatta Ali kemarin juga sudah bertemu TGB beberapa waktu yang lalu dan meminta secara langsung TGB untuk ikut dalam konvensi Partai Nasdem untuk capres yang akan digelar akhir tahun ini mulai. Tetapi kita lihat juga bahwa tidak hanya TGB, ada juga sosok-sosok Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan itu tentu pasti mereka juga akan meramaikan konvensi Nasdem ini karena memang Nasdem kan kelihatannya tidak ada figur internal lah untuk yang bisa mereka jagokan. Artinya dari keluarga Surya Paloh begitu ya? Tidak ada lah begitu. Nah, kalau abang melihat kemungkinan Nasdem bisa menjadi kendaraan politik TGB ini seperti apa ini begitu bang? Oke, mungkin di sini kita perlu memetakan apa sih kelebihan TGB sebenarnya, Mas Ani ya. Kalau kita lihat yang pertama, saya melihat beliau memang sosok ulama dan umaro. Ini yang tidak ada di calon-calon lain. Seandainya misalkan beliau ikut konvensi nanti, saya kira ini sangat menarik. Bagaimana kemudian TGB memberikan gagasan Indonesia ke depan, ya. Ya mungkin beliau butuh konseptor hebat lah untuk merumuskan Indonesia bisa keluar dan bisa unggul di pasca 2024. Nah itu yang pertama catatan saya Mas Ani, bahwa TGB ini ada kelebihan beliau. Selain menjadi ulama, beliau juga menjadi umaro ya, pernah meniti karir sebagai gubernur NTB. Nah kedua, track record TGB juga ya di NTB ini ya bisa dikatakan ya berhasil lah ya, kalau kita bandingkan figur-figur lain juga ya yang masih berjuang untuk untuk mempertahankan prestasi mereka. Artinya catatan-catatan TGB saya lihat ya, bandara sudah jadi, kemudian Mandalika juga bagian dari perjuangan beliau, ada Pandanduri. Nah ini yang saya lihat, saya kira masyarakat bisa menilai bahwa TGB punya prestasi juga begitu untuk dicalonkan. Nah itu yang kedua. Dan ketiga, Mas Yani, ini kita tahu memang NTB ini kan kekurangannya kita dari segi masa kecil. Ya anggap 5 juta hanya berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia. 2,5 juta pemilih kita. Jadi kita ini hampir sama dengan jumlah pemilih di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Cirebon ya. Iya, satu kecamatan, satu kabupaten. Satu kabupaten ya, kita satu provinsi. Tetapi catatan saya begini Mas Yani. Salah satu kelebihan yang lain ini yang belum saya ungkap tadi, bahwa TGB ini punya narasi politik yang sangat bagus. Ya. Jadi public speaking beliau luar biasa. Ya, bagaimana mengkombinasikan diskursus agama dan politik ya, termasuk isu-isu sosial. Ini saya kira menjadi magnet juga ya ketika beliau tampil di panggung. Ini sangat menarik kalau kita nanti beliau ikut konvensi Nasdem. Dan yang menjadi salah satu ciri khas beliau ini kan juga menampilkan politik santun dan politik sejuk lah. Nah, itu dia ini. Di mana-mana kalau TGB selalu berpikir salah satu ciri khas beliau dibandingkan politisi-politisi yang lainnya begitu. Ya. Beliau masih memegang itu ya. Masih bisa meredam emosi, meredam kemarahan di ruang publik maksud saya. Karena sekarang kan ini menjadi tren Mas Ani. Bahwa kemarahan itu juga menjadi modal politik ya. Bagaimana misalkan Ibu Risma ya. Beliau harus marah dulu. Iya, selalu marah-marah di depan umum begitu. Ini tren kepemimpinan juga di era Indonesia. Ahok, mulai dari kasus Ahok dulu. Bagaimana Ahok membentak ibu-ibu yang Ahok anggap bahwa dia curang begitu. Nah ini menjadi tren politik baru di Indonesia. Bagaimana seorang presiden memarahi rakyatnya atau seorang pemimpin marah kepada rakyatnya. Nah TGB saya lihat beliau sangat santun ya. Sejuk, sopan, saya kira ini salah satu kelebihan dari beliau. Cuman Mas Ani kan sayangnya memang, ini catatan saya ya, mungkin pernah saya ungkap di podcast sebelumnya, NU ini nggak punya partai. Ya. Padahal kalau kita lihat, NU, siapa yang dirikan PKB? PKB ya. Itu dari Gus Dur, dari NU. Muhammadiyah. PAN, ya. Itu dari Muhammadiyah. Nah NU ini nggak punya partai, itu yang saya bilang. Kenapa NWDI, kemudian seharusnya NU ataupun NWDI punya partai politik ya? Ya anggaplah sebagai testing water gitu. Ya testing the water ya, untuk bagaimana menarik masyarakat di luar. Nah selain TGB ada kita juga punya sosok Fahri Hamzah.
ini kan sosok yang sangat kontroversial bisa kita bilang. Hampir apa yang menjadi narasi yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ini selalu menjadi istilahnya media darling lah begitu. Pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah ini selalu diburu oleh media massa. Bahkan bisa saya bilang nama besar Fahri Hamzah ini jauh lebih besar daripada partainya saat ini, Partai Gelora begitu. Meski memang kita masih harus bisa membuktikan lah seperti apa kekuatan Gelora ini pada pemilu 2024 gitu. Nah, kalau Abang melihat potensi Gelora dan kemungkinan Fahri Hamzah diajukan oleh Gelora untuk jadi capres cawapres seperti apa, Bang? 2024 ini. Oke, Mas Yani, kita beralih menganalisa Bang Fahri Hamzah ya. Ini jujur aja, saya udah lama juga mengikuti sepak terjang Bang Fahri Hamzah ini. Beliau salah satu ikon ya NTB di nasional. Ya. Jadi kalau Bang Fahri sudah berbicara, ya, tidak ada orang yang mampu ya melawan debat beliau. Ya, karena beliau sangat rasional, tegas, suaranya sangat lantang. Pertama catatan saya begini Mas Yani, Bang Fahri ini pertama beliau sangat pemberani orangnya. Jadi kalau beliau mengatakan itu benar, ya, pasti beliau suarakan. Bagaimana kemudian beliau pernah membentak KPK, ya, beliau mengusulkan membubarkan KPK karena dianggap tidak profesional. Nah ini saya kira menjadi catatan publik yang tidak mungkin pernah dilupakan. Bahwa sosok Bang Fahri ini sangat aktif, sangat sangat produktif di dalam membangun diskursus kebangsaan, ya. Bagaimana bernegara yang baik. Itu catatan saya yang pertama Mas Yani. Terus kedua, kita tahu Bang Fahri ini kan beliau sangat oposan dengan pemerintah. Ketika Jokowi apapun aktivitasnya selalu masuk di radar kritik Bang Fahri. Ini saya kira juga menjadi modal politik yang sangat bagus buat Bang Fahri Hamzah. Bagaimana ke depannya nanti ya dengan popularitas beliau, elektabilitas beliau yang saya kira ya walaupun kita belum melihat survei ya, beliau masuk bursa begitu, tetapi nama besar Bang Fahri ini sangat potensial untuk menjadi calon nanti, entah itu sebagai ya mungkin idealnya sebagai cawapres lah ya, karena kita juga punya masa yang kecil di sini. Nah kemudian yang ketiga, kalau misalkan ya Partai Gelora ini memperoleh suara yang signifikan, saya yakin Bang Fahri salah satu dari kader-kader Gelora yang bisa dicalonkan. Karena ya ada Anies Mata di sana, tetapi kan Bang Anies Mata udah kayaknya time-nya sedikit is over lah ya. Saya tidak mengatakan habis sama sekali, tetapi sudah agak redup ya. Beda dengan Bang Fahri. Bang Fahri ini masih sangat kenceng dan beliau menjadi inisiator pendiri Partai Gelora. Kita menunggu-nunggu nih kayak apa perkembangan Partai Gelora ke depan ini ya. Karena ini pertaruhan juga ya. Saya ingat betul bagaimana kemudian Bang Fahri menangis meninggalkan PKS ya. Beliau tidak bisa ikut halakoh lagi. Itu termasuk kita juga harus bisa melihat ke depannya ini apakah nama besar Fahri Hamzah ini bisa mendongkrak elektabilitas Gelora di NTB juga ini kan. Ini juga akan menjadi perhatian kita juga ke depan ini pemilu 2024 ini begitu. Iya, ini sekaligus menjadi warning ya PKS ya, di NTB ini setelah hadirnya Partai Gelora, kayak apa suara mereka di NTB. Ya kita tahu nama Bang Fahri kan punya nama besar ya, dan saya yakin mungkin masyarakat masih menaruh simpati lah kepada beliau. Ya ini sangat menarik Mas Yani ya, bagaimana di NTB nanti di satu sisi PKS juga udah punya struktur politik yang mapan, punya anggota dewan ya. Lalu bagaimana kemudian Partai Gelora ini bisa menerobos dinding-dinding ideologi PKS yang sangat kuat. Tapi yang menarik saya lihat Mas Yani, ideologi juga bisa berubah ya. Artinya ya mungkin banyak kader-kader PKS kalau saya dapat informasi yang bergabung ke Gelora. Banyak sekali kader-kader PKS. Nah, bagaimana konsep ideologi politik mereka di Gelora ini sangat berbeda begitu dengan PKS ya. Gelora saya belum tahu entah apakah masuk dalam kategori politik religius, politik Islam ya, partai politik Islam, atau dia nasionalis. Kalau saya melihat Gelora itu lebih cenderung dia jalan tengah.
Oh, jalan tengah ya. Jalan tengah. Ya, jadi mengkombinasikan antara halokoh atau apa namanya religiositas itu dengan nasionalisme itu, jalan tengah, cenderung jalan tengah yang diambil begitu. Iya. Iya, karena memang kita ketahui bahwa inisiator dari Gelora ini kan adalah alumni dari PKS begitu. Iya. 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 Sehingga memang ciri khas di PKS itu masih tetap dibawa ke partai baru. Ke partai baru ya. Gelora ini begitu. Ya, kasus Bang Fahri kemarin ketika dikeluarkan oleh partainya, walaupun di pengadilan beliau memenangkan perkara itu. Nah ini saya kira perlu kita buktikan begitu sejauh mana kemudian PKS ini mengalami penurunan elektabilitas ya pasca terpecahnya sempalan PKS ya, yaitu Partai Gelora yang kemudian diinisiasi oleh Bang Fahri, termasuk di Kalimantan Mas Yani. Wakil gubernur sekarang ya dulu PKS sangat kental PKS-nya, sekarang udah pindah ke Partai Gelora. Nah cuman begini Mas Yani, catatan kita kan partai-partai baru ini sangat sulit ya untuk menembus 10 besar. Bahkan mereka terkesan tidak bisa menembus parlemen threshold ya. Jadi batas ambang batas parlemen. Nah, ini yang saya tidak tahu bagaimana Gelora nanti ya. PBB sendiri sudah mapan juga di dunia politik ya, di kepartian, toh juga mereka nggak bisa mendapat suara. Ya termasuk Hanura juga. Artinya memang partai-partai baru seperti Gelora ini butuh kerja keras 3 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat daripada partai-partai lama begitu itu untuk bisa menembus parlemen threshold itu. Iya, jadi mudah-mudahan saja kekuatan Bang Fahri ya, kalau kita dengar statement-statement beliau bahwa Partai Gelora ini partai yang beliau sangat confident begitu. Ini akan menjadi partai kalau bisa besar. 10 besar lah begitu ya. Kalau tidak masuk 5 besar, tetapi masuk dalam 10 besar partai politik di Indonesia. Iya. Dan ketika kita bicara Pilpres 2024 ini kan relatif petahana tidak akan maju begitu. Jokowi sudah 2 periode dan secara undang-undang beliau tidak boleh lagi mencalonkan diri. Dan sedangkan Wakil Presiden Pak Kiai Ma'ruf kemungkinan akan hanya 1 periode karena kita lihat faktor usia dan faktor kesehatan. Artinya ini kan membuka ruang akan ada pertarungan bebas. Artinya pertarungan dari nol semua kandidat begitu karena tidak ada petahana. Nah, kemungkinan kalau seandainya ada tokoh dari NTB yang tampil ini seperti apa dukungan dari masyarakat NTB ini kalau sekiranya salah satu dari 3 tokoh ini bisa masuk di gelanggang Pilpres itu, Bang. Ya. Potensi dukungan dari masyarakat kita di NTB begitu. Ini saya kira cukup sulit Mas Ali untuk memetakan dan memastikan siapa yang akan didukung oleh masyarakat NTB, karena kita tahu kalau jagoan saya sih yang 2 ini mungkin agak kuat ya. TGB sama Bang Fahri Hamzah ya. Bang Zul punya kans, tetapi ini kan lagi-lagi beliau harus tunduk kepada partainya. Ini yang jadi ganjalan buat Bang Zul nanti. Ya kalau bicara demografi ya di NTB ya saya kira TGB mungkin lebih besar daripada Bang Fahri. Apalagi TGB ini kan beliau ketua umum PB NWDI ya, yang punya cabang di mana-mana di Indonesia. Saya kira dukungan kepada TGB lebih besar lah. Nah kemarin juga beliau sudah punya track record ya, mau mencalonkan diri dan bahkan publik berharap ya untuk beliau bisa tampil di kancah internasional, di kancah nasional. Kalau pembacaan saya Mas Hani, saya kira peluang TGB lebih besar untuk didukung oleh masyarakat NTB ya. Saya tidak menafikan Bang Fahri ya, beliau juga punya nama besar ya. Tetapi kalau pembacaan saya TGB lebih berpeluang untuk didukung oleh masyarakat NTB. Iya. Dr. Zul ini seperti apa Pak Dokter melihat, meski memang kita ketahui bahwa PKS sendiri sudah menetapkan Dr. Salim Asghab begitu sebagai capres dan cawapres, tetapi memang kita tahu pemberitaan terkait dengan potensi majunya Gubernur NTB ini cukup besar juga kemarin begitu kan, bahkan survei kedai kopi pun menempatkan 3 gubernur
dari Indonesia Timur itu yang punya elektabilitas tertinggi dan berpotensi jadi capres, yaitu salah satunya adalah Gubernur NTB Dr. Zulkifli Masyah. Seperti apa Pak Dokter melihat kansnya Dr. Zul ini? Ya, kalau bicara Bang Zul, saya kira kans beliau secara personal ya cukup besar. Tetapi di sini lagi-lagi kita bicara PKS ini partai yang sangat taat antri begitu, taat azas. Jadi kalau disuruh antri harus antri. Nah, saya tidak tahu bagaimana perkembangan dinamika nanti. Apakah PKS kemudian mengubah kebijakan partainya, mendukung Salim Segaf, ya, mencabut dukungan itu, kemudian bisa beralih ke Bang Zul. Cuman begini Mas Yani, Bang Zul potensi secara personal oke lah ya. Seperti yang saya katakan, memang jadi gubernur itu nggak susah-susah amat ya. Selalu saya katakan, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden. Kenapa? Dananya sudah ada gitu. Tinggal mendistribusikan dan berkarya. Ini kan yang sebenarnya saya kadang-kadang nggak habis pikir. Kalau ada calon yang masih berpikir untuk korupsi begitu, seharusnya mereka selesai lah. Tetapi kasus Bang Zul, saya lihat di sini, apakah beliau berani nggak meninggalkan NTB? Itu pertama. Terus kedua, Bang Zul ini kan masih periode pertama. Belum terlalu kelihatan apa yang menonjol begitu. Ada beberapa program yang Zul Rohmi kita lihat, tetapi khusus catatan kita kepada Bang Zul, ya, karena beliau masih di periode awal kemudian dihantam oleh pandemi COVID-19, beliau kayaknya kesulitan untuk menemukan irama pemerintahan begitu. Memaksimalkan pemerintahannya. Memaksimalkan ya, terkait dengan budget dan lain-lain. Ini saya kira terkendala besar yang dihadapi oleh Bang Zul. Kasus Jokowi itu ya, itu kan pertama dia udah 2 periode. Kemudian dia lompat ke Pilkada DKI Jakarta. Dan Jokowi dianggap pada waktu itu sebagai antitesa dari karakter-karakter pemimpin Indonesia sebelumnya, yang sangat formal yang sebelumnya. Nah, Jokowi membawa style baru, di mana beliau sangat aktif mendekati masyarakat, belusukan kemana-mana, kemudian disorot oleh media. Nah, momentum ini yang sulit di copy paste oleh calon-calon lain begitu. Kecuali mungkin ada calon PDIP yang lain ya. Nah, ini saya kira kans tetap ada, tetapi peluang untuk dicalonkan ini saya kira menjadi kendala dari Bang Zul sendiri. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi terkait dengan potensi putra asal NTB untuk bisa berpeluang maju di Pilpres 2024. Sampai ketemu di News Perspektif dengan tema yang berbeda.